Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Asana Madani. Saya mahasiswi aktif dari Universitas Keterbangsa Palembang, Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 19250000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit anemia. Banyak yang sudah tahu kan ya tentang penyakit anemia ini. Jadi penyakit anemia itu adalah suatu tubuh dengan kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya organ tubuh tidak dapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Jadi penyebab anemia itu sendiri adalah ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Akibatnya sel-sel dalam tubuh tidak dapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Terus berikut adalah jenis-jenis anemia. Pada umumnya itu berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, anemia akibat kekurangan zat besi, anemia pada masa kehamilan, anemia akibat perdarahan, anemia aplastik, anemia hemolitik, anemia akibat penyakit kronis, anemia sel sabit, atau yang ke-8 yang terakhir itu adalah talasemia. Gejala anemia itu sangat bervariasi, yang bisa lemas, cepat lelah, sakit kepala, kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, napas pendek, nyeri dada, dingin. Kematian pada anemia sering banget terjadi. Akibatnya terjadi karena komplikasi dan anemia yang berat. Anemia dalam kehamilan meningkatkan risiko kematian pada ibu dan neonatus. Pada tahun 2013, secara global tercatat sekitar 3 juta kematian ibu dan bayi karena anemia. Sangat memprihatinkan. Faktor resiko anemia itu sangat banyak ya kan. Ada wanita hamil, usia tua, perdarahan, infeksi cacing tambang, kebiasaan merokok, terus obesitas, diet vegetarian, malabsorpsi besi, terus ada kanker juga, pengobatan aspirin, dan lain-lain sebagainya. Prognosis anemia bergantung pada penyakit penyerta dan komplikasi yang timbul. Salah satunya penyakit komplikasi yang timbul itu ada gagal jantung, persalinan prematur, gangguan konsentrasi dan kemampuan kognitif, penyakit akibat transfusi darah. Bahaya anemia pada ibu hamil itu sangat banyak. Antara lain ada depresi postpartum, depresi yang dialami oleh ibu setelah persalinan. Mengalami anemia selama kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi postpartum. Yang kedua itu adalah risiko fatal bila terjadi perdarahan saat bersalin. Seorang ibu hamil mengalami anemia saat proses persalinan dilakukan, maka hal itu akan membahayakan keselamatan ketika terjadi perdarahan. Selain itu, anemia juga menyebabkan tubuh ibu hamil lebih sulit melawan infeksi. Yang ketiga, bayi lahir dengan berat badan rendah. Jadi banyak sekali ditemukan di rumah sakit dengan bayi berat badannya rendah. Yang keempat itu ada bayi lahir prematur. Kelahiran prematur terjadi sebelum tanggal perkiraan. Beresiko juga mengalami gangguan tumbuh kembang. Yang kelima, bayi lahir dengan anemia. Maksudnya itu bayi itu setelah lahir ketika ibunya mengalami anemia dan janin yang keluar, bayi yang akan dilahirkan itu juga ikut terkena anemia. Yang keenam yang sangat kita gak mau terjadi untuk para ibu-ibu nih ya, yaitu adalah kematian janin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anemia pada kehamilan dapat meningkatkan resiko terjadinya kematian janin sebelum maupun sesudah persalinan. Cara mengatasi anemia pada ibu hamil itu makan makanan bernutrisi seperti daging, makanan laut seperti ikan, cumi, udang, dan lain-lain, telur, terus sayuran hijau seperti brokoli, bayam, kangkung, dan lain-lain, terus kacang polong, produk susu, kentang, atau gandum. Dan ibu hamil yang
terkena anemia sangat dianjurkan untuk mengonsumsi lebih banyak vitamin C ya. Terus minum suplemen dari dokter itu harus. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan kepada teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat banyak kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.